Kalau Tuhan turun tangan, tinggal tunggu waktu. Dan kita akan lihat kebesaran Tuhan itu dinyatakan. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya ya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Di sini ada kata, janganlah kita berkata akan membalas kejahatan. Ya. Dan Tuhan yang akan menyelamatkan hidup kita. Jadi bahasa praktisnya adalah berdasarkan ayat ini kita tidak boleh membalas kejahatan. Ya. Dengan kejahatan. Kalau kita dicaci maki, difitnah, nama baik dijelekkan, mungkin sampai kepada penganiayaan, kita tidak bisa membalasnya dengan hal yang sama. Karena itu kejahatan di mata Tuhan, berarti kita sama. Kita dapat jahat, kita berikan jahat. Kita dijahati, kita menjahati orang. Itu berarti kita sama dengan mereka. Kalau di dalam ayat lain ada firman yang berkata, biarlah pembalasan itu hak Tuhan. Menghakimi itu adalah porsi Tuhan. Memberkati, menghukum, mengutuk itu porsi Tuhan. Ya, jadi harus paham di sini ya. Anak Tuhan, orang Kristen itu berbeda dengan yang lain. Kasih kita beda dengan kasih yang lain. Ya, kasih kita siap disakiti demi Kristus. Kalau yang lain beda. Ya, kalau yang lain siap menyakiti demi golongan dan keyakinan masing-masing. Makanya kalau ada anak Tuhan yang membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan Kristen sejati. Ya, kalau kamu difitnah, dicaci maki, dibully, kamu balas dengan hal yang sama, berarti kamu bukan Kristen sejati. Berkata aku ingin membalas aja itu nggak boleh. Ingin membalas kejahatan dengan kejahatan nggak boleh. Apalagi sampai melakukannya. Ya, yang bisa kita lakukan adalah berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan kalau memang diperlukan untuk masuk ke ranah hukum, kita kembalikan kepada negara, kepada aparat, karena itu wewenang mereka. Mereka juga adalah wakil Tuhan di muka bumi untuk menegakkan keadilan. Tapi kalau untuk membalas langsung sampai kepada menghakimi orang tersebut, ya itu tidak boleh. Ya, main hakim sendiri, wah itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita. Jadi coba lihat, pelajari, apakah kehidupan kita selama ini sudah menjadi berkat atau sebaliknya menyakiti orang lain. Nama baikmu dicemarkan, akhirnya kamu cari tahu siapa yang melakukan, lalu kamu cemarkan nama baiknya kembali supaya sama-sama tercemar. Wah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Percayalah, kalau kita mendapatkan perlakuan yang jahat, dan kalau kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, itu paling bahaya. Paling bahaya. Kalau Tuhan yang membalas kejahatan yang diberikan kepada kita, itu ngeri itu, ngeri itu. Kehidupannya akan hancur, bahkan sampai kepada kehilangan nyawa. Ya, bisa sakit-sakitan
dan bisa langsung meninggal. Itu yang terjadi. Ya, bukan kita yang buat, tapi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang adil. Adil memberi hukuman kepada mereka yang berbuat jahat, adil memberkati bagi mereka yang melakukan kebaikan. Ya. Satu contoh ini. Pernah dengar Ahok? Pak Ahok ya, dulu wakil gubernur dan tiba-tiba jadi gubernur menggantikan Pak Jokowi. Ini salah satu contoh aja. Dia adalah pengikut Kristus sejati, ya, sekalipun nggak sempurna. Dan beliau terkena kasus katanya penistaan agama kan, termasuk waktu pemilihan untuk jadi gubernur kedua kali juga dia mendapatkan masalah isu tersebut, sehingga yang pertama kalah mencalonkan diri untuk menjadi gubernur kembali, udah kalah, terus lagi diproses kasusnya yang sebenarnya banyak orang bilang oh ini bukan penistaan agama, tetapi ya sudah diputuskan bahwa dia bersalah, dipenjara 2 tahun. Bayangkan setelah Pak Ahok keluar dari penjara, apa yang terjadi? Dia menjadi komisaris Pertamina. Wow. Kalau memang dia orang yang jelek di mata pemerintah dan masyarakat, nggak mungkin dia bisa jadi komisaris. Tapi orang yang memfitnah, menjahati dia, coba lihat, satu persatu dipermalukan, satu persatu menanggung malu, nama baiknya rusak. Coba, tak dipercaya rakyat lagi, publik lagi, dan ada yang sampai menghembuskan napas terakhir. Nah, ini contoh yang kita pelajari hari ini. Maksudnya kalau Tuhan yang bekerja membalas orang yang jahat kepada kita, itu ngeri nak. Itu ngeri. Jadi jangan takut kalau kalian dijahati suatu ketika atau mungkin saat ini, berdoa saja. Tuhan, aku menyerahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasamu, keadilanmu yang bekerja. Aku angkat tangan karena tak mampu. Engkaulah yang turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, tinggal tunggu waktu. Dan kita akan lihat kebesaran Tuhan itu dinyatakan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, nah yang pertama pastikan hati kita sudah ikhlas, mengampuni dan doakan. Tapi doanya jangan mengutuk ya, nggak boleh. Ya, anak Tuhan tidak boleh berdoa mengutuki. Ya, nggak boleh. Berkata-kata negatif untuk orang tersebut gak boleh. Serahkan aja orang tersebut kepada Tuhan. Misal contoh, Tuhan, aku menyerahkan si A, si B ke dalam tanganmu. Biarlah engkau yang bekerja. Aku memberkati dia. In Jesus name, amin. Gitu aja. Setelah itu kedaulatan Tuhan yang bekerja. Joy to the world, the Lord is come. Let earth